Annyeong Bangga. Annyeong anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu dengan Pak Angga. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita ada di tema 3 dengan judul Benda di Sekitarku. Sub tema 1, Aneka Benda di Sekitarku. Nah, kita akan memasuki pembelajaran 3 dan 4. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mari kita ikuti bersama. Tapi sebelum itu, mari kita lihat intro berikut ini. Silakan. Nah, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu dengan Pak Angga. Nah, sekarang kita akan memasuki tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Untuk hari ini kita akan masuk di pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya bila anak berdoa terlebih dahulu. Sudah? Baik, mari kita lanjutkan materi pada hari ini. Hari ini, materi yang akan Pak Angga sampaikan adalah pertama, tentang pembuatan kertas. Selanjutnya adalah alat ukur panjang. Yang ketiga, pola irama sederhana. Yang keempat, bahaya kantong plastik. Yang kelima, penerapan sistem 3R. Yang terakhir adalah manfaat bermusyawarah. Nah, tidak perlu berpanjang lebar, mari kita lanjut ke materi. Nah, apakah yang anak-anak lihat? Ya, gambar yang kalian lihat adalah benda-benda yang terbuat dari kertas. Benda-benda tersebut ada di sekitar kita, misalkan buku tulis, pembungkus kado, tisu, amplop surat, poster surat kabar, dan majalah. Kertas memiliki sifat yang mudah menyerap air dan tinta. Ringan, kemudian mudah sobek, serta mudah terbakar. Nah, benda-benda dari kertas tersebut dibuat dengan memperhatikan sifat-sifat kertas. Jenis-jenis kertas adalah yang pertama karton, kedua HVS, juga ada yang namanya kertas koran. Kertas karton dapat digunakan sebagai pembungkus benda atau sampul buku. Kertas HVS digunakan untuk membuat buku tulis, sedangkan kertas koran dapat digunakan untuk membuat surat kabar. Bahan dasar pembuatan kertas adalah kayu. Potongan-potongan kayu dipanaskan menjadi seperti bubur yang disebut sebagai pulp. Setelah itu, pulp akan diolah menjadi lembaran-lembaran kertas melalui proses di pabrik pembuatan kertas. Nah, sebetulnya bagaimanakah cara pembuatan kertas? Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Saat belajar, bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lain. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cai Lun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali. Hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas
tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Kamu tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan 10 dunia untuk pulp. Selain itu, industri pulp dan kertas sendiri telah menjadi gantungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang. Tentunya, kamu akan semakin keren ketika kamu tak sekedar menggunakan kertas, melainkan juga meluaskan cakrawala pengetahuan dengan memahami dari mana, bagaimana kertas itu bermula, dan potensi kertas bagi kemajuan Indonesia. Nah, setelah anak-anak tadi memperhatikan dan melihat video cara pembuatan kertas, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Pengukuran dengan alat ukur panjang yang berbeda. Nah, kemarin ketika Bu Tere menjelaskan, Bu Tere sudah menjelaskan tentang alat ukur panjang yang baku, yang kadang digunakan setiap hari. Apa saja? Apakah anak-anak ingat? Ya, yang pertama adalah penggaris. Kemudian kita kenal yang namanya meteran kain, kemudian meteran roll kecil, dan meteran roll besar. Penggunaan masing-masing alat ukur ini akan disesuaikan dengan benda yang diukur dan kemudahan penggunaannya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penggaris. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan milimeter, sentimeter, atau bahkan inci. Yang kedua adalah meteran roll kecil. Biasanya digunakan oleh para tukang kayu atau pekerja bangunan karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa. Hasil pengukurannya dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Yang ketiga, meteran pita. Meteran ini dapat digunakan untuk mengukur bahan atau yang biasa adalah kain atau bahkan untuk mengukur anggota tubuh karena sifatnya yang lentur. Hasil pengukurannya juga sama, yaitu sentimeter dan meter. Nah, yang keempat adalah meteran roll besar. Meteran ini biasa digunakan oleh tukang bangunan untuk mengukur tanah. Hasil pengukurannya bisa dalam sentimeter atau bahkan meter. Nah, kita lanjutkan kembali pola irama sederhana. Pada pelajaran kemarin, kalian sudah mempelajari tentang alat musik ritmis.
Alat musik ritmis mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Suara tersebut dipadukan dengan irama yang terdapat dalam lagu. Dari berbagai bunyi tersebut dapat dibuat berbagai pola irama. Pola irama adalah susunan bunyi dalam satu birama yang muncul berulang-ulang dan teratur di dalam sebuah lagu. Pola irama disesuaikan dengan birama yang dimainkan pada sebuah lagu, yaitu pola irama birama 2, birama 3, dan birama 4. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas pola irama birama 2 dan birama 3. Pola irama birama 2 memiliki 2 hitungan dalam setiap biramanya. Contohnya, ya, bisa kalian lihat. Sedangkan pola irama birama 3 memiliki 3 hitungan dalam setiap biramanya. Perhatikan contoh pola irama sederhana berikut ini. Nah, kita lanjut ke bahaya kantong plastik. Kok kantong plastik berbahaya, Pak? Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Gerakan mengurangi kantong plastik kini banyak dilakukan, tapi kalau berbicara tentang perubahan iklim, kantong kertas dan kantong kain justru berdampak buruk terhadap lingkungan ketimbang kantong plastik. Karena selama ini yang kita lihat adalah sampah plastik dalam jumlah banyak dan menumpuk menjadi masalah lingkungan. Padahal, kantong plastik itu awalnya diciptakan justru untuk menyelamatkan bumi. Dahulu, pada 1959, Sten Gustaf Thulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama sehingga bisa digunakan berkali-kali. Niatnya untuk mengurangi penebangan pohon. To my dad, the idea that people would simply throw these away would be bizarre. He always carried one in his pocket, folded up. It was just something he had with him. So, you know, what we're all being encouraged to do today, which is to take your own bags to the shop, he was doing back in the 70s and 80s, just naturally because, well, why wouldn't you? I think he would have been shocked at how wasteful we are now. Sayangnya, karena kita terlalu nyaman dengan kantong plastik, manusia jadi malas. Padahal kantong plastik itu bisa digunakan berkali-kali. Tapi sekarang malah dibuang setelah sekali pakai. Sekarang, kantong plastik mulai dilarang di sejumlah tempat dan justru menggantinya menjadi kantong kertas dan kantong kain. Padahal, itu justru lebih berbahaya bagi lingkungan. They use more energy, they use a lot of water to produce, and they're heavier as well. So depending on where they're made, there's an extra environmental impact of transporting them to the shops as well. Dalam proses produksinya, kantong plastik juga menggunakan energi yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan produksi kantong-kantong lainnya. Dampak kepada lingkungannya begini, satu kantong plastik yang sudah didaur ulang sebanding dengan kantong kertas baru yang hanya bisa dipakai 3 kali. Atau kantong kain baru yang hanya bisa dipakai 131 kali. Sementara kantong plastik ini bisa didaur ulang lagi. Lalu kantong apa yang harus kita gunakan untuk menyelamatkan bumi? Pakai apa yang sudah kita miliki. Gunakan berulang-ulang. Kalau rusak bisa kita perbaiki. Intinya, jangan sekali pakai lalu dibuang. Nah, setelah kalian menyaksikan video barusan, maka sekarang kita akan ke penerapan sistem 3R. Apa itu sistem 3R? R yang pertama adalah reduce. R yang kedua adalah reuse. R yang ketiga adalah recycle.
Nah, untuk dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik, untuk itulah kegiatan 3R ini perlu diadakan. Nah, apakah reduce, reuse, dan recycle ini? Mari kita saksikan video berikut ini. Bagaimana caranya? Pengelolaan sampah yang baik menjadi kunci. Pengelolaan sampah harus berwawasan lingkungan, menetapkan prinsip kemandirian yang produktif, dan mengedepankan prinsip 3R. Apa itu 3R? 3R. 3R adalah singkatan dari reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah upaya mengurangi timbulan sampah. Contohnya, memakai tas belanja, mengurangi penggunaan tisu, mengurangi penggunaan pampers. Reuse artinya upaya menggunakan kembali bahan atau barang supaya tidak langsung menjadi sampah. Contohnya, botol plastik tidak dibuang tapi masih dapat kita gunakan menjadi vas atau tempat pensil. Recycle artinya menggunakan kembali bahan yang telah melalui proses pengolahan, misalnya plastik bekas diolah menjadi biji plastik yang kemudian bisa diproses menjadi benda-benda plastik seperti ember misalnya. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian mengenal 3R, sekarang saatnya kita mengenal manfaat bermusyawarah. Kita sudah mengetahui bahwa musyawarah merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Musyawarah perlu dilakukan saat kita akan mengambil keputusan bersama. Hasil musyawarah juga diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kegiatan musyawarah itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama adalah melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Kelima, menghargai pendapat orang lain. Nah, itu tadi adalah materi pelajaran untuk hari ini. Pembelajaran 3 dan 4. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa, tetap semangat belajar ya. Bye-bye. Nah, anak-anak, itu adalah pembelajaran untuk hari ini. Semoga menyenangkan. Dan jangan lupa anak-anak tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Oke, kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Dadah!